mewakili 10 cities, and then they will go to grand final. Jadi Mas Rizal, mungkin sebelum saya ngejawab, ada baiknya kita ngelihat video satu ini dulu mungkin ya, biar membantu nih rekapannya. 2024, kalau misalnya ditanya apa yang dibawa, to be honest, banyak banget yang bakal dibawa gitu ya. Ini bukan ajang pertama gitu buat Pucuk Jam. Kita tuh di 2024 ini di ajang yang ke-6. Sempat vakum 3 tahun ya karena kita we have a conditions ya, ketika kita ada COVID dan lain-lainnya, we make sure semua aman, makanya kita balik lagi nih, Mas Rizal. Nah, di tahun 2024 ini pun kita coba mengusung tema gitu ya, gimana caranya kita bisa mewadahi mimpi-mimpi generasi muda Indonesia, yang ternyata tuh semakin kesini tuh semakin tough ya, competitionsnya. Nah, di sini kita pengen melihat gimana cara mereka itu berani. Pertama paling penting tuh berani dulu gitu ya. Mereka berani berekspresi. Anak sekarang tuh kreatif. Parah banget ya. Nah, dan di sini kita pengen bantu mewujudin mimpi mereka. Makanya temanya adalah bawa mimpimu sampai ke pucuk. Iya benar. Dan ini juga selaras sama mimpi-mimpi dari teman-teman anak SMA yang sekarang, yang mereka juga butuh wadah untuk berkreativitas dan ngebawa mimpinya setinggi mungkin. Benar. Dan juga kita melihat di sini ya, kayak anak-anak zaman sekarang itu tuh nggak cuma pendidikan formal gitu yang penting. Mereka tuh juga kayak skillnya itu perlu diasah. Nah, Pucuk Jam kita melihat, kita fokusin di 2 kategori, yaitu adalah dance dan musik. Ketika kita pengen membantu mereka untuk mewujudkan mimpi, otomatis Pucuk itu nggak bisa gerak sendiri, Mas Rizal. Ini terima kasih banget buat juri-juri di sini, Kak Vidi, Kak Isyana, Kak Ufa. Kita perlu banget gitu ya, bantuan nanti dari para juri untuk mengarahkan, karena kan juri-juri sendiri itu udah terbukti gitu ya, secara profesional, banyak prestasinya yang bisa menginspirasi juga adik-adik kita gitu. Nah, jadi kita udah ada juri yang baru dan juga kita pengen make it even bigger. Jadi mungkin kita, ini kan as a part of journey, Pucuk Jam yang ke-6. Awalnya we start small, nambah terus citiesnya. Terakhir di 7 cities, di tahun ini kita pengen scale up lagi ke 10 cities gitu. Dan kita akan datang roadshow ke lebih dari 1000 sekolah. Lebih dari 1000. So, I think ini tuh udah benar kayak our serious commitment gitu ya. Kita serious komitmen as a product. Teh Pucuk tuh kan udah nemenin ya keseharian anak-anak, but we want to do more. Kita tuh lebih ke arah pengen gimana ya cara kita bisa ngebantu nge-nurture mereka. Dengan cara apa? Kita buatkan fasilitas untuk mereka audisi, fasilitas mereka untuk benar-benar dapat mentorship. Dan mereka juga merasakan competitions ya, I think itu important gitu loh. Untuk anak-anak zaman sekarang, mereka compete itu penting untuk nanti kedepannya gitu ya, they are being tough. Dan kita juga tahu, makin kesini tuh persaingan itu nggak cuma di dunia lokal gitu. Makanya kita, we know juga dari sisi negara Indonesia, kita pengen go worldwide and global. Makanya di sini kita, we try as soon as possible how to accommodate untuk dari sisi hadiah, pembekalan, itu tuh adalah sesuatu yang bisa mendukung mereka ketika nanti mereka benar-benar mau fokus berkarir di bidang musik dan dance. Kira-kira kayak gitu. Mantap. Tadi udah dijelasin. Mas Rizal, kita lihat video dulu ya. Kita lihat video, Memang ini scale-nya gede, prosesnya juga lumayan banyak nih, Mas Rizal. Jadi memang kita pertama adalah kita mulai dari online auditions. Online auditions kita support dari segala lini ya, TV, digital. Kalau misalnya mau tahu info lengkapnya, as simple as visit TikTok ya, pucukharum.id gitu. Ada 2 kategori,
dance sama musik. Nah untuk yang dance itu kita di tahap audisi online, udah ada koreografinya nih dibuat sama Kak Ufa. Jadi nanti peserta audisi itu bisa meng-dance cover dari versinya Kak Ufa dan bisa dilanjutkan nanti ke kategori mereka selanjutnya nih. Nah by the way nih Kak Rizal, jadi kalau misalnya untuk dance pun itu tuh nggak limited modern dance, hip hop. Oke, tapi ya, bisa semuanya bisa. Mau dia itu traditional dance, ya, mau yang lain-lain itu bisa. Di sini kita the basic ketika mereka itu punya bakat di dance, harusnya bisa nih ngikutin si dance covernya. Iya. Setelah itu mereka lanjutkan ke spesifikasi mereka tuh apa sih gitu. Nah itu yang untuk dance. Kalau yang musik juga kita ada yang di cover gitu ya. Nanti setelah di cover mereka bisa masukin tuh mungkin kayak tipe musiknya tuh yang seperti apa di kelanjutannya. Jadi memang di tahap online audition seperti itu dari berbagai auditions itu kita akan pergi ke 10 cities. Live auditions. Live audition. Yes, live auditions. Nah, saat menuju ke live auditions itu kita akan dibantu oleh juri-juri wartawan senior musik di masing-masing 10 cities dan juga penari profesional di masing-masing 10 cities. Mereka akan membantu tuh menseleksi dari ribuan menjadi 40 besar per masing-masing kota, per masing-masing kategori mas. Gitu. Dari situ akan diseleksi nanti menjadi 5. Dari 5? Dari 40 menjadi 5. 5 itu yang akan kita bawa nanti tuh ke bootcamp. Ke bootcamp, iya, nanti dari bootcamp ini bersama kita Kak Isyana, Kak Vidi sama Kak Ufa, dari 5 itu akan dipilih masing-masing satu mewakili 10 cities. Dari mewakili 10 cities, and then they will go to grand final. Wah seru banget rasanya. Tadi ya, bisa membantu lah gitu ya, membantu mewujudkan mimpi generasi muda saat ini nih Mas Rizal. Jadi membantu mereka jadi berani, nunjukin kreativitasnya gitu ya, dan juga mereka tuh kayak ready to compete. Jadi kita benar-benar komitmen ke situ. Siap. Kita berusaha mewakili dari barat ke timur ya, Mas. Kita mulai memang dari 10 kota besar dulu di Indonesia yang mewakili daerah Sumatera, Jawa, Bali, dan juga area timur. Memang sementara ini kita representnya Makassar. Jadi ya memang pemilihannya based on representasi gitu ya, representatif dari barat ke timur. Itu pertama. Yang kedua, nah kolaborasi, kita sih open ya. Sebenarnya tuh nanti akan ada hintnya di grand final nih Mas. Jadi tunggu aja yang untuk kolaborasi bersama juri. Nah kalau misalnya jurinya mau atau enggak, nih kayaknya harus dijelasin jurinya nih. Pucukku jamnya sendiri tuh udah merepresentasikan tentang musik gitu ya, musik dan memang sangat erat dengan dance. Dan selama kita seleksi pun dari tahap 1 sampai ke 6 itu kita memang melihat majority yang join itu di 2 kategori dance dan musik Pak. Jadi makanya kita memilih kategori tersebut sih. Dan kita juga melihat ini anak-anak muda zaman sekarang itu how they enjoy si teh pucuk pun itu tuh sangat tinggi relevansinya dengan musik dan sangat tinggi relevansinya ketika mereka itu menari gitu ya. Jadi itu justifikasinya Pak untuk saat ini Pucuk kenapa sih hanya fokus di kedua kategori tersebut.